Halo semua, balik lagi bersama gue Rafa Dafu. Dan ya, kali ini kita balik lagi ke One Piece Fighting Path. Kali ini gue bakal bahas untuk review detail skillnya buat si Buggy versi New World. Kalian udah lihat gameplay seperti apa ya kemarin. Dan juga apakah kalian udah ngerti cara karakter ini bermain gimana? Ya mungkin kalau kalian nggak suka karakter yang ribet, kalian bisa dijadiin aja koleksi buat si Buggy versi New World ini menurut gue. Terus kalau misalkan kalian suka explore karakter baru atau suka gimmick-gimmick baru, ya kalian bisa tonton video yang satu ini. Mungkin kalian masih bingung ini tuh gunanya untuk apa? Ya mungkin kalian nemu jawabannya di sini ya. Ini untuk Buggy memang ribet sih. Ya agak ribet, tapi mungkin kalau kalian latihan bisa ngerti lah untuk karakter yang satu ini. Dan oke, mending langsung aja untuk karakter desainnya. Ini untuk karakter desainnya sangat-sangat simple. Bisa jadi karakter yang Oda buat paling tersimpel menurut gua, karena dia cuman kain merah, kepala, tangan sama kaki aja. Dan juga kalau misalnya lagi jalan, ini tuh kakinya terpisah ya. Tuh simple banget. Terus juga kalau misalnya lagi profound skill, bagian tangan, kaki sama kepalanya itu nanti terpisah sama badan. Nah, pada saat lagi profound skill, lihat ya, ini cuman kepala sama badan doang. Terus juga ini tangan sama badan doang, dan juga ini kaki sama badan doang. Simple banget, lucu sih. Jadi karakter paling tersimpel yang Oda buat kalau menurut gue pribadi ya. Terus kita lanjut ke movement sama dodge-nya. Ini untuk movement seperti biasa ditemenin sama Akainu. Kita lihat dulu. Ke samping. Nah, lewat ya. Pastinya sih lewat kalau karakter baru harusnya. Dan kita lanjut ke dodge-nya. Ini untuk dodge-nya kita ke tengah dulu. Nah, ini dia. Tuh, ya range-nya manual, range-nya ya biasa sih kayak karakter SS pada umumnya ya. Ini ke samping. Ke depan. Masih nyampe ya. Dodge, ngindarin support misalkan kayak gitu. Itu masih nyampe lah. 3 tuh 2 3 ya, masih nyampe lah kayak gitu. Ya. Terus kita lanjut ke basic attack-nya. Di sini untuk basic attack-nya itu ada 5 kali hit sama ini 1 2 itu bagian terpisah tangan sama kakinya. Ini untuk basic attack seperti ini. 1 2 3 4 5. Nah, untuk bagian hit keempat sama hit kelima itu bakal tetap auto lock serangannya ke musuh. Jadi walaupun dia dibikin manual lock kayak gini ya. Ini misalkan ke belakang gini arah serangannya. Hit keempat sama kelima bakal tetap arah serangannya ke musuh. Cuman tenang aja, di sini tuh untuk backswingnya atau cancel skillnya itu rendah. Jadi kalau misalkan hit pertama, tuh dia rendah. Hit kedua, hit ketiga, hit keempat juga sama. Ini rendah juga loh. Tuh di pertengahan bisa langsung di cancel. Jadi aman banget. Hit kelima aja yang agak berat. 1 2 3 4 5. Tuh berat di situ. Ya itu untuk backswing dari basic attack-nya. Nah, kalau misalnya dari segi combo, nah untuk combo gimana bang? Jujur gue nggak terlalu merhatiin banget untuk kombonya. Jadi karakter ini tuh lebih ribet ke skill dulu, baru kalian nyerang aja sih. Ya sekenanya aja kalian sebetulnya sih. Karena kan nanti bagian kaki atau tangan itu bakal terpisah. Jadi basic attack-nya tuh beda lagi. Misalkan contohnya dari kaki terpisah ya. Ini untuk yang bagian terpisah kalau misalnya kakinya doang. Tuh beda lagi basic attack-nya. Kayak gini aja hitnya. Ataupun bagian tangan doang yang terpisah. Basic attack-nya juga beda lagi. Tuh gini doang. Ataupun total terpisah setelah profound skill ya. Ya contohnya cuman kepala sama badan doang. Ini beda lagi. Jadi basic attack-nya banyak sih. Jadi nggak terlalu khawatirin banget untuk combo basic attack-nya. Nah terus kita misalkan bagian tangan sama kepala ya. Ini untuk basic attack-nya. Dia bikin knock up. Tuh kayak gitu ya. Terus misalkan kaki sama kepala. Ini kalau yang ini tuh bisa bikin stun. Cuman stunnya singkat banget. Tuh ya. Stun singkat gitu aja sih. Terus kalau misalkan balik lagi kita ke bagian badan sama kepala. Ini tuh basic attack-nya bisa ditahan. Nah, jadi kepala Buggy itu bisa buat ngebacotin musuh tuh. Nah, cuman uniknya di hit terakhir dia itu bakal bisa mukul musuh, nyerang gitu aja sih. Tuh, cuma gue nggak ngerti itu efeknya apa tulisan Cinanya, tapi ya kayak gitu sih. Cuman masalahnya kepalanya itu bisa dipukul nantinya sama musuh, dan juga nanti ngasih efek tambahan. Nanti bakal gue jelasin. Itu ada di profound skillnya ya. Dan sekarang kita lanjut dulu deh ke skill. Di sini untuk skillnya itu tipikalnya ada 2 macam, bisa di tap sama bisa ditahan. Nah ini untuk di tap, ini untuk skill satunya.
Tuh dia, ini jarak serangannya jauh ya, jadi tenang aja. Dan juga casting untuk skillnya itu cepet di situ. Nah, kalau misalnya dia ditahan, itu bakal terpisah bagian kakinya. Cuman action speed dari skillnya juga sama ya, itu menembak roket kayak gitu ya. Dan kalau misalkan bagian kaki terpisah, dia bakal seperti ini. Untuk icon UI skillnya juga bakal beda lagi. Ini untuk skill 1. Nah, itu bakal nge-switch-nya kayak gitu ya. Tuh, bakal kayak gitu. Cuman, ini ada tambahannya lagi. Jadi kalau misalkan kalian klik basic attack, nah icon UI-nya bakal beda lagi tuh untuk skill 1. Jadi contohnya seperti ini, kalian basic attack sekali, terus langsung si skill 1 lagi. Oh, dia kayak gitu, bisa nyerang roket 2 kali jadinya. Oh ya, bisa kayak gitu. Nah sekarang untuk si chain skill 1 ya, karena ini kan lebih berhubungan. Untuk chain skill 1 ini yang kepisah adalah bagian tangannya. Oh ya, untuk chain skill 1 nih gue lupa lagi. Ini tuh bisa di tap sama bisa ditahan juga ya. Ini tuh kalau misalnya di tap, oh dia bakal nge-grab musuh, terus narik musuhnya ke arah bagi. Kalau misalnya ditahan, dia bakal ada super armornya. Nah itu kayak gitu. Dan juga ini tangannya terpisah langsung ya. Nah pada saat kayak gini, ini untuk chain skill satunya, serangan switch-nya yang UI-nya ini beda lagi. Nah dia seperti itu. Nah kalau misalkan dia pakai yang di apa namanya, basic attack-nya diklik ya, ini juga beda lagi. Tuh lihat ya, icon UI-nya ganti lagi. Ini contohnya. Tuh dia kayak gitu. Nah cuman gue nggak suka nih, jujur. Untuk serangan chain skill 1 ini yang tangannya terpisah ya, ini tuh gampang banget dihindarin, sangat mudah dihindarin. Lebih baik skillnya Akainu skill 2 sih, itu auto locknya bagus banget untuk skill 2 nya. Ini contohnya misalkan ya, untuk skill sebentar, salah. Nah, oke. Ya, misalkan tangannya terpisah ya, tangan terpisah, terus kalian klik aja skill satunya, tuh ya, itu gampang dihindarin, jadi nggak terlalu cepat. Ya gue kurang suka sih, harusnya tuh instan sebetulnya biar lebih bagus. Soalnya kalau Akainu kan cepet banget gitu, kalian gerak kemana aja itu masih kekunci, itu harus ngedodge. Kalau nggak ngedodge itu pasti kena soalnya, dan itu ngeselin makanya. Tuh timingnya tuh beda, animasi skillnya, action skillnya gitu ya. Makanya gue kurang suka sih untuk yang si chain skill satunya itu. Terus kita lanjut ke skill 2 nya. Nah untuk skill 2 ini range-nya tuh jauh loh. Ini contohnya. Tuh. Nah pada saat dia serangannya kena bakal seperti itu. Kalau misalkan serangannya nggak kena, dia bakal seperti ini. Nah pada saat serangannya kena itu bakal ngebuat invincible efeknya. Ini sekali lagi, kalian lihat bar di bawah ini ya, ada garis putih, itu berarti ada efek invincible. Tuh ya, garis putih. Itu ada efek invincible. Dan juga kalau misalkan kayak gini, chain skill-nya bakal keluar. Kalian klik aja, itu punya efek invincible juga, garis putih di situ. Dan kalau misalkan nanti kalian punya bagian part terpisah, mau itu kaki atau tangan misalkan, nah si chain skill 2 ini bakal punya efek juga ke bagian yang terpisah itu. Contohnya misalkan kayak gini. Oh dia kayak gitu kalau untuk bagian kaki. Kalau misalkan tangan itu juga sama, tenang aja. Nah, sama juga kayak gitu. Nah, ya. Itu untuk skill 1, skill 2 sama si chain skillnya. Dan terus kita lanjut profound skill kali ya, udah langsung kayak gini. Ya, profound skill. Nah, sekarang untuk profound skill. Gue suka profound skillnya, karena itu dia langsung range-nya tuh ke arah musuh ya. Jauh kayak gini. Tuh, bagian tangannya tuh langsung ke arah target kayak gitu. Dan juga kalau misalnya udah terpisah gini, ini ngejelasin agak ngejelimet sih. Nih, misalkan bagian badan dulu ya. Untuk bagian badan, tangan, sama kaki, serangannya itu hanya ada di skill 1 sama basic attack. Jadi maksud gua, ini untuk icon-icon lainnya itu buat nge-switch aja, pindah posisi ya. Tangan, kaki, atau enggak badan. Nah, untuk serangannya itu hanya dia di basic attack aja. Ini contohnya basic attack. Nah, itu kayak gitu, kayak tadi ya. Terus sama skill 1. Ini untuk skill 1. Nah itu dia super armor, itu bisa nge-grab juga sebetulnya. Oh ya, kayak gitu serangannya. Terus untuk skill 2, ini gunanya untuk apa? Kemarin kan gue bingung ya, ini tuh apa sih nyala-nyala gini. Ternyata ini adalah enchant skill. Jadi kalau misalkan kalian klik sekali, terus kalian pindah posisi, mau itu ke
bagian manapun ya, itu nanti bakal ada efeknya. Misalkan bagian badan ya, gue switch ke tangan. Tuh, ya, bagian badan itu langsung lebih besar lagi langsung. Sekali lagi. Tuh, kayak gitu, ya. Terus kalau misalkan bagian tangan sekarang, kita bagian tangan, basic attack kan tadi udah lihat ya. Tuh, kayak gitu. Nah, sekarang untuk si skillnya, ini untuk skill 1, range-nya itu lumayan segini kena sih. Tuh, dia bakal narik musuhnya kayak gitu. Terus kalau misalkan dia pakai skill 2 dulu, yang ini ya. Nah, terus kalian switch lagi ke bagian part lain, dia bakal seperti ini. Itu mirip kayak si chain skill, atau sama kayak si chain skill 1 tadi ya. Itu bagian tangannya kayak gitu. Nah, sekarang kita ke bagian kaki. Ini untuk bagian kaki mungkin kalian lupa. Dia bisa bikin stun. Nah, kalau misalkan dia skill satunya seperti ini. Ini gue lebih suka, jujur lebih bagus. Ini mirip kayak yang tadi ya, kalau misalkan kakinya terpisah. Cuman ini memang lebih bagus, jaraknya apa, kecepatan serangan itu lebih bagus, lebih cepat. Terus kalau misalkan dia kepisah, misalkan gini ya, pakai skill 2 dulu, kita balik lagi ke badan. Nah, itu kayak gitu ya. Jadi kalau untuk combo, gue jujur seringnya tuh kayak gini aja. Kaki dulu, pakai skill 1, skill 2. Balik lagi. Salah, ulang. Sekali lagi ya. Profon dulu. Kaki, skill 1, skill 2 ke tangan, skill 2 ke badan. Terus balikin lagi semua partnya ke badannya. Nah, gue biasanya kayak gitu ya. Nah, cuman ini ada yang unik lagi sebetulnya. Ini makanya ngejelimet nih karakter. Pada saat dia bagian terpisah kayak gini ya, bagian part tangan sama kaki ini sebetulnya bisa digunakan untuk serangan ya. Cuman kalian tahan ya. Ini untuk bagian tangan. Misalkan kalian tahan bagian tangannya yang gambar tangan ini. Nah, dia bakal nyerang. Tuh kayak gitu ya. Itu bisa dijadiin serangan. Itu serangannya tuh jarak jauh sebetulnya sih. Terus untuk bagian kaki juga sama. Kalian tahan. Nah, itu bisa kayak gitu. Cuman ini arah serangannya kadang suka ngaco. Jadi nggak auto-lock banget sih. Misalkan coba ya gue gerakin dulu kayak ini ya, geser. Nah, misalnya geser gini ya. Ini kan bagian kaki sama tangannya tuh ngadepnya ke sana ya kayaknya. Kalau tangan sih agak bener sih. Nih kita coba lagi. Dia auto-lock kalau nggak salah. Oh ya, dia auto-lock. Cuman kalau kaki setahu gue dia arahnya tuh ngaco nih. Oh, ini baru bener nih. Oh, ini baru bener berarti. Kemarin nggak bener soalnya. Coba gue geser lagi. Oh, berarti udah dibenerin nih. Soalnya kemarin ngadepnya tuh harus dibenerin dulu. Oh, ini udah bener berarti, udah di fix. Jadi bagus sih. Kemarin soalnya salah. Ya, berarti bagus di situ. Nah, itu untuk bagian tangan sama kaki ya. Sekarang kita switch lagi ke badan. Switch ke tangan. Nah, untuk bagian badan ini juga bisa ditahan serangannya. Oh, dia kayak gitu ya. Ini kayak udah dijauhin deh serangannya. Soalnya kemarin nggak kayak gini sih. Coba kita balik lagi. Nah, misalnya badannya segini ya. Coba kita tes lagi. Oh sama deh, masih sama. Range-nya masih sama. Ya, itu kayak gitu untuk bagian badan ya. Oh. Nah, sekarang kita ngomongin profound skill-nya. Di sini untuk profound skill-nya, kalau bagian badan aja ya, dia bakal balik lagi semuanya ke si bagi ya, ke normal utama gitu. Terus kalau misalkan ada serangan masuk, itu bakalan invincible sebetulnya. Tuh, invincible nih, ada garis putihnya tuh. Ya, jadi selama kayak gitu tuh invincible, mau serangan apapun masuk itu nggak bakal kena damage si baginya. Oke, balik lagi. Nah, sekarang kita ke bagian tangan dulu ya. Nah, untuk bagian tangan, ini profound skill-nya itu bakal nyedot bagian part yang lain sama nyerang musuh. Cuman yang nyerangnya itu main utamanya di bagian badan. Jadi badannya tuh seenggaknya harus seginilah jaraknya sebetulnya. Baru kalian ke bagian tangan misalkan gini. Ini agak ribet sih kalau misalkan pas match aslinya. Cuman kalian bisa dapat bayangan dulu lah seenggaknya kayak gitu. Ini contohnya. Nah kan. Oh, dia harus ke tangan. Salah gue berarti. Oke. Gue ngerti. Gue kira kemarin searah badan, ternyata enggak, searah si tangannya ini. Oke, berarti harus kayak gini ya. Oke. Nah, itu kayak gitu ya untuk bagian tangan. Terus sekarang kita ke bagian kaki. Nah, untuk bagian kaki ini lebih enak karena dia kayak ngeluarin roket yang itu. Oh, tapi itu harus juga searah kakinya ternyata. Oke. Gue dapat pelajaran baru sih.
Ya, berarti ini searah kakinya juga. Nah, itu kayak gitu ya. Itu untuk propon skillnya. Jadi ada beda lagi. Cuman kalau misalnya digunain ya, propon skill harus ada 2 setidaknya. Itu yang nggak enak sih. Propon skillnya harus ada 2 untuk gunain ini. Tuh, berkurang ya. Untuk range kuningnya soalnya di situ. Nah, sekarang kita sekali lagi ya. Di sini untuk yang bagian kepala, kalau kalian tahan, dia bakal maju kan tuh, kepalanya bacot-bacotin. Kalau musuhnya mukul, nah, tuh ya, bagian kepalanya kan pusing tuh, kena stun gitu ya. Ini propon skillnya juga bakal ada tambahan lagi. Coba sekali lagi ya. Nah, jangan kena tuh ya. Kalau kalian klik propon skill ya, tuh, dia bakal ada serangan kayak gitu. Jadi bisa kan, misalnya gini ya. Ini tergantung jarak kepala sih sebetulnya. Nah, misalnya kayak gini ya. Harus gini kayaknya. Oh, harus propon skill dulu, lupa gua. Nah, yang gini jaraknya. Terus gua giniin. Tuh, dia tuh pengen ngambil kepalanya lagi, ya, itu kayak gitu. Serangan ini gue nggak ngerti efeknya tuh apakah super armor atau gimana sebetulnya. Sebelum kita tes lagi. Nah, coba ambil. Oh, invincible dia berarti selama dia ngambil si kepalanya. Oke. Wah juga sih, invincible. Cuman jaraknya tergantung badan sama kepala ya. Itu kayak gitu. Tambahannya ya, itu bagian kepala sama badan itu juga ada efeknya. Selain dari kaki, tangan sama badannya ya. Semoga jelas, emang ngejelimet. Cuman kalau untuk combo sekali lagi, gue lebih suka kayak gini. Nah, gini dulu. Nah, kayak gini. Baru balik lagi aja. Kayak gitu aja sih, gue lebih suka kayak gitu. Terus kalian bisa pakai skill lagi. Ya, lebih aman kayak gitu kalau menurut gue pribadi ya. Cuman nanti kalau misalnya kondisionalnya beda, mungkin kalian bisa tahan dari bagian partnya itu, mau badan, kaki ataupun tangan di situ. Dan terus kita ke card skillnya. Ya nggak jelimet ya, emang jelimet sini karakter. Di sini tuh card skill ada 2. Ini yang pertama cooldownnya 20 detik. Ini simple banget buat counter. Itu dia, ada super armor ya, sangat-sangat simple. Ini contohnya. Oh ya, itu buat nge-counter, pokoknya kayak gitu. Sangat-sangat simple. Terus untuk yang kedua, ini cooldownnya juga 20 detik. Ini adalah serangan buat super armor. Ya, sangat dijadiin opsi, sangat opsional banget sih. Karena ini tuh karakter lebih mainin skill, terus juga kabur-kaburan. Kalau menurut gue pribadi, ini lebih bagus dibandingin sama skill satu yang tadi sih, card skill yang satu. Dan juga super armor itu lama ya, tuh warna merah, garis merah tuh super armor di situ. Oke. Dan terus kita lanjut ke ultimate-nya. Di sini untuk ultimate-nya seperti ini. Jaraknya nggak jauh ya. Ini contohnya. Tuh dia, kayak gitu ya. Kalau misalkan bagian badannya terpisah, dia nggak bisa ultimate ya pokoknya. Nah, hilang tuh. Dia harus balik lagi baru bisa. Oke, nah sekarang kita ke supportnya. Ini untuk bagian support. Sebentar. Oke. Nah, untuk supportnya itu dia ada 2 kali kesempatan, cooldownnya 18 detik. Singkat sih, 18 tuh, cepet. Lah, nggak ada suaranya, gitu doang. Oh, jarak deket ya? Error kah? Aneh nggak ada suaranya? Ya, pokoknya gitulah. Oh ya. Bisa jadiin support sih kalau misalkan kalian nggak mau pakai bagi. Ini support juga lumayan sih, karena serangannya tuh lumayan lama. Tuh ya, lebar juga kayaknya sih untuk si supportnya. Ya, itu dia. Itu untuk bagi dan oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus yang pengen gue tambahin sebetulnya sih nggak ada, cuman memang perlu latihan aja untuk karakter ini ya. Tapi memang kalau misalnya nggak bisa, kalian bisa jadiin support aja. Dan juga nanti ada gameplay lainnya bakal gue kasih di video yang satu ini. Jadi gitu aja untuk sekarang. Perlu latihan aja sih, tapi memang ribet untuk karakter yang satu ini.
Jadi terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi. Nanti bakal gue kasih lihat juga PvE. Cuman kayaknya sih kombonya sama Shanks mungkin ya yang terbaru. Ya, tapi nanti aja. Jadi gitu aja. Terima kasih. Bye.